Kami bersyukur padamu. Kau Allah yang baik. Haleluya. Kebaikan-Mu selalu menyertai kami, Tuhan. Pertolongan-Mu selalu menyertai hidup kami. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up till I lay my head, I will sing the goodness of my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, when darkness died. You are close like no other. You are the Father. I know you as a friend, and I have seen in the goodness of my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of your goodness. Your goodness is shining out for me. Your goodness is shining out for me. In my life right now, I surrender now. I give you everything. Your goodness is shining out for me. Your goodness is shining out for me. Your goodness is shining out for me. In my life right now, I surrender now. I give you everything. Your goodness is shining out for me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness
rasakan hingga sampai saat ini. Kebaikan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami hingga sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bergerak, kami boleh bernafas. Kami yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang selalu kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kasih dan anugerah bagi kami di sore hari ini Tuhan. Dalam persekutuan kami berdoa biar hadirat Tuhan hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami, baik yang kami yang ada di tempat ini maupun setiap teman-teman kami siapapun yang saat ini ikut beribadah bersama-sama dengan kami di rumah, di kos, dimanapun mereka berada. Biar hadirat Allah hadir bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami di sore hari ini. Biarlah ibadah kami di sore hari ini adalah ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kami percaya kami semua mendapat lawatan Allah di sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ambil alih ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi syukur doa kami di sore hari ini. Kami akan siap memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan siap memuji Tuhan teman-teman. Saya percaya di sore hari ini kita bergembira, kita bersuka cita karena ada hadirat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Sore hari ini kita menyatakan lewat pujian ini bahwa Dia adalah Allah yang besar, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
Mari saya mengajak kita semua untuk kita siapkan rencana hati kita yang terbaik di sore hari ini. Kita menerima firman Tuhan. Biar lewat kebenaran firman yang kita dengar di sore hari ini, iman kita dikuatkan, hidup kita dipulihkan, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan. Dan kita mau minta
Bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saudara sore hari ini dapat bertemu dengan saudara-saudara semua, entah ada di mana dirimu berada. Puji Tuhan, senang sekali hari ini. Saya percaya kita ada dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. So, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur 108 ayat 14. Puji Tuhan, mari baca bersama-sama Mazmur 108 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Saudara dan saya punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sepanjang sejarah Dia tidak pernah terkalahkan. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. So, ayat yang saudara baca tadi adalah kesaksian dari seorang anak Tuhan. Kesaksian dari seorang yang percaya dia punya Tuhan. Kesaksian dari seorang anak Tuhan yang dalam bagian seluruh perjalanan hidupnya, baik dia yang masa muda ketika Alkitab memperkenalkan seorang Daud di masa muda, sampai dia menjadi seorang raja yang besar, dia memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Dia adalah seorang anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhannya. Dia seorang anak Tuhan yang memberikan contoh yang sangat baik buat saya dan saudara, anak-anak muda. Bahwa ada seorang anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Ada seorang anak Tuhan yang menempatkan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Dan seluruh perjalanan yang dijalani oleh anak Tuhan ini, di dalam hari-hari dalam perjalanan hidupnya, dia menemukan perkara-perkara besar yang terjadi. Saudara, kesaksian dari anak Tuhan ini dalam Mazmur 108, kesaksian dari seorang Raja Daud. Dia melakukan banyak hal, mengalami banyak hal, berada di situasi yang begitu banyak sekali, saudara, dan dia dapat menaklukkan segala pergumulan dalam hidupnya. Dia seorang anak Tuhan yang memberikan kesaksian bahwa bersama dengan Tuhan, dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia melakukan perkara-perkara yang besar. Dia menaklukkan semua bagian-bagian dalam hidupnya, semua peperangan dalam hidupnya, semua pergumulan dalam hidupnya, dia menangkan, saudara. Jadi hari ini, saudara, mari belajar, saudara, jadilah anak Tuhan yang menaklukkan setiap pergumulan hidupmu. Mari jadilah anak Tuhan yang berjalan dan mendapati hal-hal yang gagah perkasa dalam hidupmu. Bagaimana itu, saudara, bisa terjadi? Karena saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Saudara dan saya punya Tuhan yang lebih di atas segala-galanya. Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar dari segala yang ada. Dia lebih besar dari masalah saudara. Dia lebih besar dari pergumulan saudara. Dia lebih besar dari setiap sakit penyakit. Dia lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Dia lebih besar dari kecemasanmu. Dia lebih besar dari kekhawatiranmu. Dia lebih besar dari kegelisahanmu. Dia lebih besar dari semua ketakutan yang engkau hadapi. Bahkan dia lebih besar dari semua tekanan yang engkau sedang alami. Tuhan, saudara, Tuhan yang besar. Dia tidak terpengaruh oleh situasi, tetapi dia mengubah situasi. Jadi saudara, hari ini sudah punya Tuhan yang besar. Saya mau sharing renungan singkat ini kepada saudara. Seperti kesaksian dari Mazmur 108 ayat 14. Ada catatan dalam hidupnya. Dan dia berkata ada banyak hal yang besar kalau dia bersama dengan Tuhan. Jadi mari buat catatan pribadi dalam hidupmu. Mari ada buku kehidupan dalam hidupmu. Ada buku kehidupan yang engkau ceritakan kepada banyak orang. Di tengah-tengah melewati banyak hal, banyak situasi, banyak keadaan, ada banyak kondisi yang terjadi, engkau bisa berkata bahwa aku dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, mari bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Dan perhatikan, saudara, dan Mazmur 108 tadi ayat 14.
Cara kita dapat melihat Tuhan kita yang besar lewat ayatnya yang kelima. Coba sudah lihat Mazmur 108 ayat yang kelima. Amin. Amin kalau sudah dapat, saudara. Kita baca sama-sama. Mazmur 108 ayat yang kelima. 2, 3. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Cara kita dapat melihat Tuhan kita yang besar, yaitu dengan bagaimana mengalami kasih Tuhan. Cara kita melihat bagaimana hari-hari kita penuh dengan perkara-perkara yang gagah perkasa, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dengan Allah. Mazmur 18 ayat 14 tadi, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Cara untuk kita dapat melihat Tuhan kita gagah perkasa, yaitu dengan cara mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang membuat Tuhan itu jadi jauh lebih besar dibandingkan semua yang ada dalam dunia ini. Kasih Tuhanlah yang dapat membuat kita melihat Tuhan kita besar. Dan kalau bicara soal kasih, itu bicara soal hubungan. Kasih tidak pernah muncul tanpa sebuah hubungan. Kasih tidak pernah muncul karena adanya jarak. Kasih tidak pernah muncul karena adanya keterpisahan. Kasih itu muncul dari sebuah keintiman. Kasih itu muncul dari sebuah kedekatan. Kasih itu muncul dari hati yang terbuka, hati yang menerima, hati yang mengingini, hati yang merindukan. Dan sudah tentu kita merindukan Tuhan. Hari ini saya mendorong saudara dimanapun saudara pergi dan berada. Mari melihat kembali kasih-Mu di dalam Tuhan. Semakin besar kasih saudara kepada Tuhan, saudara akan semakin jelas melihat kalau Tuhan saudara gagah perkasa. Semakin dalam saudara dengan Tuhan, perjalanan hidup saudara, langkah-langkah saudara akan semakin menemukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Saudara akan menemukan Tuhan yang besar dalam hidupmu kalau engkau mengalami kasih Tuhan. Kalau engkau bersekutu dengan Tuhan dan sekali lagi kasih tidak pernah muncul dari sebuah jarak. Kasih tidak pernah muncul dari sebuah keterpisahan. Kasih itu muncul dari sebuah kedalaman. Kasih itu muncul dari sebuah hubungan. Kasih itu muncul dari sebuah hal yang serius engkau dengan Tuhan. Jadi dimanapun engkau berada hari ini, mari jangan batasi ibadah kita. Jangan batasi persekutuan saudara dengan Tuhan. Jangan batasi hubungan saudara dengan Tuhan karena jarak, karena keadaan, karena kondisi, karena keterpisahan. Kasih bisa mengalir di tempat di mana engkau berada. Dan ini membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Cara kita dapat melihat Tuhan kita yang besar, yaitu dengan melihat kasih Tuhan. Roma pasal 8 ayat 37 dan ayat 39. Roma pasal 8 ayat 37 dan ayat 39. Hari saudara sudah dapat? Kalau anak muda mah cari Alkitabnya cepat saudara ya. Yang sudah di dalam Tuhan, yang belum dalam Tuhan cepat cari. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah sejelas kali ayat 37 berkata, engkau bisa jadi lebih daripada pemenang karena engkau mengalami kasih Tuhan. Karena engkau dilingkupi oleh kasih Tuhan, karena engkau dikuasai oleh kasih Tuhan, karena engkau memiliki ikatan dengan kasih Tuhan. Lebih dari semuanya itu. Dari semuanya yang mana? Banyak saudara. So lihat ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Lebih dari semuanya itu Alkitab katakan kita adalah orang-orang yang menang. Apapun kondisimu, apapun situasimu, mari berdiri dan jadilah orang menang, saudara. Jangan pakai alasan penindasan, jangan pakai alasan kesesakan, jangan pakai alasan penganiayaan, jangan pakai alasan kelaparan, jangan pakai alasan ketelanjangan, jangan pakai alasan lockdown. Jangan pakai alasan-alasan duniawi yang membuat engkau berkata, saya nggak bisa dekat dengan Tuhan. Saya terpisah dengan Tuhan. Saya nggak enak ibadah model begini. Saya nggak nyaman dengan kondisi seperti begini. Saudara, lebih di atas semuanya itu. Di atas semua hal-hal yang tidak ideal. Di atas semua hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
di atas semua, bahkan saya mau katakan di atas semua liturgi gereja, di atas semua tata cara ibadah, kasih Tuhan di atas segala-galanya. Dan bicara soal kasih, dimanapun engkau berada, engkau bisa mengalami kasih itu. So punya Tuhan yang besar. Dan alamilah kasih Tuhan, karena kita katakan lebih dari semuanya itu, kita adalah orang-orang yang menang. Kenapa? Sebab Dia mengasihi saya dan saudara. Ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tahukah saudara? Saat tidak ada yang memisahkan saudara dengan kasih Kristus, saat itulah kita dapat memberikan sebuah kesaksian bersama dengan Allah. Kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saat engkau tidak terpisahkan dengan Tuhan, engkau akan melihat Tuhan Tuhan yang besar. Saat engkau tidak terpisahkan dan tidak lagi ada alasan untuk engkau jauh dari Tuhan, itu adalah perjalanan, itu adalah masa muda, itu adalah hari-hari di mana segala sesuatu akan menjadi sangat luar biasa dan besar. So, saya kasih contoh Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayat 18. Kita akan baca ini perikopnya, Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Mari baca sama-sama saudara ya. Ayat 18 mulai, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Dan Dia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa." Yohanes Pembaptis, Alkitab katakan dia seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendahului jalannya Tuhan Yesus. Dia membuka jalan yang besar. Dia dipakai sebagai pemberita awal untuk menyiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan Yesus. Tapi ada satu titik, dia mempertanyakan tentang Tuhan. Ada satu titik di mana Yohanes Pembaptis bahkan bertanya-tanya, betul nggak Yesus itu Tuhan? Atau kami harus cari yang lain? Atau kami harus tunggu yang lain? Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Dia terkurung. Dia nggak punya banyak akses keluar. Dia ada dalam sebuah tempat yang kecil, saudara. Semua dibatasi. Dan saat dia nggak bisa melihat apa-apa, saat dia terkunci, saat dia terpenjara, saat dia berada di sebuah ruangan yang terbatas dan sangat-sangat dibatasi, muncul keraguan karena dia nggak bisa melihat Tuhan. Dia kasih pertanyaan, kirim lewat orang-orangnya. Perhatikan apa kata Yesus. Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar." Saya perhatikan. Ketika Yohanes ada di dalam penjara, ketika Yohanes Pembaptis terbatas, ketika dia nggak bisa lihat apa-apa, di saat yang sama justru Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Di kondisi yang sama Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di situasi yang sama Tuhan sedang melakukan kehebatan-kehebatannya. Saudara dengarkan, hari-hari ini mungkin saudara nggak lihat Tuhan bekerja. Hari-hari ini saudara terpenjara. Hari-hari ini saudara dalam keadaan yang tidak bisa melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan. Tapi percayalah, di situasi yang sama Tuhan saudara tetap bekerja.
Dia tetap sedang bekerja. Dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia tetap melakukan kehebatan-kehebatannya. Dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Pergi dan dengar. Saudara, sekalipun kita dalam kondisi yang sangat terbatas, sekali lagi yang perlu kita lakukan, mari bangun kedalaman dengan Tuhan. Mari alami kasih Tuhan. Ketika engkau mengalami kasih Tuhan, engkau akan tahu Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Saat engkau mengalami kasih Tuhan, engkau akan tahu bahwa Tuhan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan hebat. Tuhan tetap bekerja dengan cara yang luar biasa. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin dikabarkan kabar yang baik. Dan hal yang sama masih Tuhan kerjakan, dan tetap Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, mari mengasihi Tuhan, saudara. Mari lihat Tuhan, saudara. Sekalipun ada banyak pertanyaan, saudara nggak usah cari yang lain. Saudara tidak perlu menunggu Tuhan yang lain yang akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu menunggu kekuatan yang lain untuk mendatangkan hal yang besar. Tuhan saudara sudah ada dalam hidup saudara. So, tidak lagi perlu mencari hal yang lain. So, tidak perlu lagi berusaha mendapatkan orang lain. Tuhan sudah bersama dengan saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara dengan kasih Kristus. Saya lihat Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit. Saya percaya hari ini, apapun penyakit saudara, keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara, mari alami perbuatan yang gagah perkasa. Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit. Bahkan Yesus menyelesaikan setiap penderitaan. Orang-orang yang dirasuk roh jahat. Bahkan ada penglihatan bagi orang yang buta. Ada visi, ada future, ada hal yang besar buat, ada pengharapan yang besar buat masa depan saudara. Yesus saudara, Dia Tuhan yang hebat. Dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan perhatikan bagian terakhir. Bagian terakhir ayat 23 berkata begini. Di Lukas pasal 7 ayat 23. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bahasanya, tetaplah mengasihi Tuhan. So, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena setiap kekecewaan mendatangkan penolakan. Saat sudah kecewa, so akan menolak. Dan saat sudah menolak, so nggak bisa melihat perbuatan yang gagah perkasa terjadi dalam hidup saudara. Tapi sore hari ini, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mari minta Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dapati kasih Tuhan, alami kasih Tuhan, dan engkau akan berjalan dengan perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyanyi sama-sama sebelum kita berdoa. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Mari nyanyikan pujian ini. Sudah sebagai kekuatan dalam respon saudara kepada firman Tuhan. Mari kembangkan kasih saudara. Mari sudah datang dan mengasihi Tuhan saudara. Jangan kecewa dan menolak Tuhan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Mari tutup matamu dan mari mulai buka hatimu. Saya mengajak setiap saudara, jangan canggung untuk menyembah Tuhan. Saya mengajak setiap saudara, jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan tahan-tahan untuk mendekat kepada Tuhan. Mari buka hatimu. Dan mari mulai bangun kasihmu kepada Tuhan. Mari mulai datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari mulai bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Gak perlu malu, gak perlu canggung. Mari mulai datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Mari mulai mendekati Dia. Mari mulai sembah Dia. Mari mulai membawa hatimu. Mari mulai menghampiri Dia dengan kasih-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapan
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari bersama dengan Allah. Bersama artinya saudara sepakat dengan Tuhan. Bersama dengan Allah artinya saudara setuju dengan Tuhan. Bersama dengan Allah artinya saudara yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Sudah tetap percaya kepada Tuhan. Bersama dengan Allah artinya sudah tetap mengasihi Tuhan apapun perjalanan saudara. Apapun yang sedang kita lewati, sudah tetap bersama dengan Allah. Karena ketika kita bersama dengan Allah, maka ada perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Susah mendorong mari setiap anak muda hiduplah dengan cara yang gagah perkasa. Mari dapati hidupmu untuk berjalan dengan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jangan dikecilkan oleh masalah. Jangan dikecilkan oleh pekerjaan. Jangan dikecilkan oleh situasi. Jangan dikecilkan oleh kondisi. Maka jangan dikecilkan oleh sikap-sikap manusia. Percayalah engkau punya Tuhan. Amin. Mari lewati masa mudamu dengan menjadi orang muda yang berkemenangan. Jangan menjadikan masa mudamu sebagai tempat engkau terpuruk, engkau susah, engkau dalam keadaan tidak baik. Mari bangkit dan mari berjalanlah sebagai anak muda yang memiliki kemenangan dalam hidupmu. Karena engkau tahu engkau punya Tuhan. Mari saksikan kepada banyak orang kalau engkau punya Tuhan yang besar. Bersepakatlah dengan Tuhan. Mari buka hatimu dan mari bangkitkan kasihmu untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Kita lagi puji dari Allah. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Oh haleluya, puji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah kemenangan menjadi bagian kami dimanapun kami pergi dan berada, apapun kondisi kami, apapun peperangan kami, apapun pergumulan kami, apapun kesusahan kami, apapun kesesakan kami, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara yang gagah perkasa. Dan hari ini ada Tuhan bersama dengan kami. Hari ini ada Tuhan yang tidak pernah berubah bersama dengan kami. Ada Immanuel yang bersama dengan kami. Ada Engkau yang setia mendampingi kami. Dan Bapak hamba berdoa, biarlah kemenangan menjadi bagian setiap anak-anak muda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan menjadi bagian kami. Kami menang Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami melihat perbuatan yang gagah perkasa terjadi atas hidup kami.
berkat Allah, rohani jasmani yang Kau limpahkan atas setiap kami yang sudah beribadah, yang sudah melayani Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Pekerjaan selanjutnya hamba letakkan dalam tangan-Mu, Roh Kudus. Bukakan pewahyuan dari firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bertumbuh berbuah, mendatangkan kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, dan terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, keselamatan anugerah dari Allah Anak, persekutuan penghiburan, penjagaan, kuasa pertolongan dari Allah Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai perjalanan kita sampai hari Maranatha, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat datang kali yang kedua, masuk ke dalam kerajaan sorga, tinggal kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang dikasih, diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pas ya, pas banget. Jadi gak dipotong ya. Kalau Roh Kudus bekerja pas. Sudah diprogram. Udah mati ya? Sudah ngomong Bapak masih biasakan ada apa? Behind the skin. Kalau behind the skin lain dong ya.